Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menginformasikan mengenai sidang disertasi teman saya, yaitu Bapak Ujang Bukhari Muslim, yang mana beliau disertasi di Universitas Islam Negeri, ya, UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, ya. Nah, di sini beliau akan menyampaikan hasil disertasinya, yang mana diuji oleh beberapa penguji, ya, dari UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah, ya. Nah, sangat menarik tema yang beliau ajukan, ya, yang akan beliau presentasikan, yang akan beliau sampaikan, yaitu mengenai kinerja microfinance, ya, pada BPRS Amanah Ummah dengan pendekatan indeks makosid syariah. Nah, indeks makosid syariah yang mana yang dikemukakan oleh Umar Muhammad Mustafa, ya. Nah, ini ada beberapa penguji, ya, dan juga pembimbing, promotor, ya, dan co-promotor dari UIN Syarif Hidayatullah yang akan menguji beliau, ya. Nah, ini sepertinya sedang persiapan, ya, pembukaan. Nah, sedang dibuka dan ditanyakan apakah Bapak Bukhari Muslim sedang dalam keadaan sehat, dan juga ditanyakan mengenai apakah ini adalah hasil asli buatan beliau dan bukan plagiarisme, ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan di awal, ya. Dan apakah siap, ya, untuk diuji, ya. Nah, sebenarnya sedang persiapan, ya, mulai, ya. Nah, ini ketua penguji sidang, ya, sedang membacakan beberapa ketentuan-ketentuan, ya, persyaratan-persyaratan yang akan ajukan, ya, untuk Bapak Ujang Bukhari Muslim, ya. Oke. Ini sepertinya masih membacakan persyaratannya, ya, teman-teman, ya. Membacakan persyaratannya. Oke. Kita tunggu, ya. Sebentar lagi, ini biasalah, ya, pengantarnya, ya. Memang panjang, ya, teman-teman, ya. Ini jadi sidang disertasi ini bukan cuma sekali sidang, ya, teman-teman, ya. Ini sampai 6 kali, ya, 6 kali sidang, ya. Nah, ini yang terakhir nih, sidang promosi atau sidang terbuka, ya. Sidang promosi atau sidang terbuka pengesahan doktor, ya, di UIN Syarif Hidayatullah, ya. Nah, ini penguji sedang membacakan persyaratan untuk ujian, ya. Untuk ujian disertasi. Disertasi itu tahu, ya, teman-teman, ya, itu adalah tugas akhirnya mahasiswa di S3, ya, bukan D3, ya. Mahasiswa S3. Nah, jadi teman-teman S1, S2, S3 namanya disertasi, ya. Nah, dalam disertasi ini harus ada teori baru, ya, teman-teman, ya. Tapi bukan berarti baru di sini bukan berarti ngada-ngada, ya, bukan, ya. Baru di sini adalah bisa jadi itu penggabungan teori-teori yang sebelumnya, ya, yang pernah ada, ya, atau mungkin menyanggah, ya, teori yang sudah ada yang karena tidak sesuai lagi dengan kondisi, ya, bisa juga, ya. Nah, kalau kali ini Bapak Saudara Ujang Bukhari Muslim ini akan menggabungkan atau mengintegrasikan beberapa teori, ya, yang pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Nah, ini beliau sudah memulai ini, ya, menyampaikan mengenai apa sih pembahasannya, ya, pembahasannya. Nah, kinerja microfinance tinjau makosid syariah, ya, di BPRS Amanah Ummah ini. Nah, sini beliau menyampaikan adanya latar belakang, ya, adanya rumusan masalah, ya, terus metode penelitian, ya. Nah, ini disertasi beliau, ya, yaitu kinerja microfinance BPRS Amanah Ummah, ya, studi integratif IMS dan impact, ya, pada pembiayaan mikro, ya. Nah, di UIN Syarif Hidayatullah, ya.
Nah, sini beliau menyampaikan ya. Oke, kita sembari menunggu nextnya ya teman-teman ya. Biasa ya membacakan judul ya, lalu siapa, nimnya siapa, promotornya ya, lalu kopromotornya ya. Oke, ini beliau masih menyampaikan ya. Nah, ini kita sepertinya beliau sedang menyampaikan juga ini latar belakangnya ya, latar belakang kenapa sih memilih judul itu ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya, IMS yaitu Indeks Maqasid Syariah. Nah, ini ya. Nah, ini latar belakang masalahnya teman-teman ya. Jadi adanya sustainable atau ketahanan ya, durability dari BPRS Amanah Ummah dalam masa pandemi ini ya, tetap bertahan ya, dan bahkan mengalami kenaikan kinerjanya dan bahkan dapat BPRS terbaik ya. Nah, beliau menyampaikan kenapa memilih BPRS Amanah Ummah ya, lalu mengukur kinerja dari laporan keuangan ya, yaitu menggunakan indeks maqasid syariah. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa dalam mengukur kinerja keuangan itu bisa menggunakan rasio-rasio keuangan yang disebut dengan analisis laporan keuangan ya. Nah, di sini ada pembahasan yang terbaru yaitu dengan menggunakan indeks maqasid syariah ya. Nah, indeks maqasid syariah sendiri adalah turunan dari maqasid syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama salafus saleh ya sebelumnya, yaitu oleh Imam Al-Ghazali ya, Imam Syatibi, dan yang terbaru adalah Imam Muhammad Abu Zahro ya. Lalu bagaimana keterkaitan semuanya itu ya? Imam Syatibi ya mengemukakan bahwa maqasid syariah itu adalah 3, yaitu pertama adalah daruriyat ya, lalu ada hajiat, lalu ada tahsiniyat ya. Nah, daruriyat itu adalah hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sampai mengancam jiwa, nyawa ya, sehingga harus dipenuhi ya. Nah, itu adalah daruriyat. Lalu ada hajiat, itu adalah sesuatu yang penting juga tapi tidak sampai mengancam jiwa. Lalu tahsiniyat itu adalah sesuatu yang tersier ya, atau mewah ya. Nah, dalam mengukur ketiga ini ya, diukur lagi dengan 5 itu ya, Imam Al-Ghazali ya, yaitu maqasid syariah al-khamsah atau 5 tujuan syariat, yaitu menjaga agama, menjaga akal, jiwa, keturunan, dan menjaga harta ya. Nah, jadi daruriyatnya itu melihat dari 5 itu ya, dan hajiatnya pun juga melihat dari 5 itu ya. Bagaimana maqasid syariah ya, 5 hal tersebut ya. Bagaimana menjaga agama ya. Nah, ini saya mau melihat ini ada beberapa teman-teman juga yang telah gabung ya dalam Zoom ya, dan juga ada dosen-dosen penguji ya, penguji yang lain. Jadi dilakukan dengan cara hybrid ya teman-teman ya, dengan cara hybrid. Nah, ini ada teman-teman kita yang lain ini yang gabung juga ya. Nah, ini ada beberapa penguji juga dengan cara online karena memang sedang berhalangan hadir ya. Jadi dilakukan cara hybrid, ada yang di offline ya, luring, dan juga ada juga yang di daring ya. Nah ya, dengan cara daring. Oke, itu tadi ya, kita balik lagi ya. Nah, ini teman-teman kita tuh ya. Oke, kita bahas aja ya. Jadi tadi ya, jadi ada 5 yaitu hifzuddin ya, menjaga agama ya. Jadi maqasid syariah yang pertama itu adalah menurut Imam Al-Ghazali yaitu adalah menjaga agama. Nah, lalu yang kedua adalah menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, yang kelima itu disebut dengan maslahah ya. Nah, maslahah ini adalah bagian dari maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahro, yaitu yang kontemporer ya, Imam Abu Zahro itu ya, yaitu yang pertama itu adalah pendidikan ya, tarbiyah, lalu justice adalah, dan yang ketiga adalah maslahah. Nah, maslahah ini
yang tadi ya, yang dari Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi itu masuk di poin maslahah ya. Nah, jadi masuk dalam poin maslahah. Nah, pada poin masalah ini membahas itu semua. Jadi membahas maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahra ini ya, Muhammad Abu Zahra ini sebenarnya membahas secara keseluruhan ya. Nah, karena itulah di sini Bapak Ujang Bukhari Muslim memilih ya untuk memilih maqasid syariah yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahra ya, yaitu konsep 3 tadi itu ya. Nah, konsep yang tadi itu ya, pendidikan, keadilan, dan juga konsep maslahah ya, itu dibuat lagi turunannya oleh Umar Muhammad Mustafa ya. Nah, dengan diuraikan menjadi 10 elemen atau menjadi 10 bagian ya, yang mana terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu pendidikan ya ada 5 ya, lalu ada bagian di adalah, lalu ada lagi bagian di maslahah ya, menjadi 10 ya. Nah, ini teman-teman kita nih. Nah, ini Bapak Profesor Dokter yang sedang menguji ya. Nah, saya izin off cam juga ya teman-teman ya, karena saya tidak enak juga ya, karena itu adalah dosen-dosen penguji ya, dan juga ada beberapa teman saya juga off cam kan ya, khawatir nanti mengganggu dan juga nanti dikira ikut menguji, padahal kita cuma tamu ya. Nah, saya cuma tamu di sini ya. Oke teman-teman ya, nah ini Bapak Ujang Bukhari Muslim sedang menjelaskan ini ya mengenai skema penelitiannya ya, skema penelitian beliau ya. Nah, pada penelitian beliau ini menggunakan mixed method ya, yaitu campuran kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif ini untuk melihat impact ya, impact itu dampak ya, dampak yang ada ketika BPRS Amanah Ummah ini memberikan pembiayaan kepada UMKM ya, kepada UMKM. Dan juga bagaimana ini IMS ini ya, ini IMS-nya, bagaimana hubungan impact IMS dan outreach ya, ada outreach. Nah, jadi ketiga hal ini akan digabungkan ya, karena selama ini peneliti sebelumnya tidak menggabungkan 3 hal ini, hanya menganalisa pada IMS-nya saja ya. Nah, ada beberapa kelemahan ya kalau hanya pada IMS saja, karena adanya faktor impact dan juga outreach itu harus dimasukkan juga dalam elemen indeks maqasid syariah. Ya, walaupun sebelumnya Bapak Dr. Askaria mungkin juga sudah memasukkannya, tapi ini dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara menggabungkan sebenarnya Dr. Askaria dan juga Dr. Umar Muhammad Mustafa. Nah, ini adalah pembobotannya, penghitungannya ya, IMS BPRS Amanah Ummah ya, dengan 5 elemen atau 5 pengukur ya. 5 elemen pengukur. Nah, 5 elemen pengukur ini kenapa 5? Karena perbandingan BPRS Amanah Ummah ini dibandingkan dengan BPRS Bogor Tegar Beriman dan juga BPRS Insan Cita. Nah, pada BPRS Bogor Tegar Beriman dan Insan Cita ternyata elemennya itu banyak yang kurang ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya pada BPRS Amanah Ummah sendiri sebenarnya elemennya itu lengkap ya, ada 9 lah, 90% lah ya, tapi pada Bogor Tegar Beriman ya dan juga Insan Cita ya itu hanya ada 5 karena keterbatasan data, sehingga membandingkannya harus sama ya, harus imbang ya, jangan sampai yang sini 9 yang lainnya 5, menjadi tidak apple to apple ya, jadi tidak seimbang atau tidak fair lah istilahnya ya. Oke. Nah, ini adalah impact ya, impact keberadaan dari objek penelitian yaitu BPRS Amanah Ummah ya, memiliki R-square atau pengaruh yang cukup signifikan ya, yaitu 66% ya, 0,66 atau 66
ya, 66%. Nah, ini ada beberapa tolok ukurnya ya, yaitu tolok ukur dari usia pengusaha, usia bisnis ya, lama berbisnis, lalu pembiayaan yang diberikan ya, nah terhadap pendapatannya dia itu ya. Nah ini kinerja outreach. Nah outreach ya, bagaimana sih jangkauan? Nah bagaimana keberadaan si bank syariah itu dapat menjangkau pengusaha-pengusaha mikro ya. Keberadaan bank syariah ini sebenarnya bermanfaat nggak sih gitu loh ya, adanya bank syariah ini bermanfaat tidak sih? Jangan-jangan ada bank syariah atau tidak ada bank syariah tidak ada bedanya. Nah itulah namanya outreach ya. Jadi bagaimana bank ini dapat membantu pengusaha-pengusaha mikro terutama ya, yang bankable itu ya, menjadi maju usahanya ya. Nah karena salah satu tolak ukur negara maju itu kan banyaknya ini ya, pengusaha ya, wirausaha. Nah ini adalah IMS, perbandingan IMS nih kalau nggak salah ya. Nah ya ini selisih 9 elemen dengan 11 elemen itu ya. Jadi ada penambahan itu ya, ada penambahan. Oh ini istrinya Pak Bukhari ya, baru datang terlambat, beliau dipersilahkan untuk masuk ya, untuk mendampingi beliau ya, di belakang beliau ya. Nah, dia tanyakan apakah ini istri Bapak gitu ya. Iya istri saya. Oke silahkan masuk, duduklah di dalam gitu ya, jangan duduk di luar gitu ya, karena di situ bukan untuk ini kan keluarga ya, jadi dipersilakan untuk duduk mendampingi ya, memberikan support dari belakang ya, oke ya, ini lanjut lagi. Nah ini ya, jadi awalnya ada 9 tadi ya, 9 elemen ya, karena ada 9. Lalu tambah lagi satu elemen impact ya, dan satu elemen lagi outreach. Impact itu dampak terhadap si pengusahanya ya. Kalau outreach itu jangkauan, bagaimana si pengusaha itu ya dijangkau oleh bank syariah ya. Jadi bank syariah itu dapat membantu mereka gitu ya. Seberapa banyak sih pengusaha UMKM mikro lah, terutama ya mikro ya, itu dapat dibantu oleh bank syariah ya. Nah, bagaimana nih ya keberadaan dari bank syariah itu dapat menjangkau pengusaha-pengusaha mikro tersebut sehingga mereka terbantu dan akhirnya mereka berkembang, dan bahkan kalau bisa menjadi pengusaha kecil ya dan menengah, dan bahkan menjadi usaha besar. Nah ini penting ya teman-teman ya. Oke, ini sedang dijelaskan ya. Sedang dijelaskan oleh Bapak Ujang Bukhari Muslim ya, bagaimana keberadaan ketiga variabel tersebut ya. Oke, ini sedang ditanyakan ya. Sepertinya ini udah mulai masuk sesi ini nih ya, sesi tanya dari penguji nih sepertinya nih ya. Nah, sesi tanya jawab dari penguji ya, yang mana ditanyakan kepada Bapak Promovendus ya, Bapak Ujang Bukhari Muslim sebagai penyaji dari bahan disertasi ya. Nah, ditanyakan dan dijelaskan ya bagian pertanyaan-pertanyaannya ini ya. Nah, ini beliau menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan dari para penguji yang offline, yang luring ya, dan juga dari beberapa penguji yang online nanti ya. Ada Dr. Iris ya. Nah ini sepertinya sedang sesi tanya jawab ini ya. Tanyakan bagaimana penelitian ini ya, apa sih temuannya gitu ya. Jadi selama ini memang penelitian yang sudah terjadi itu adalah terpisah ya, antara indeks makosid syariah sendiri ya, impact-nya sendiri dan outreach-nya sendiri.
Nah, jadi di sini bagaimana novelty ya? Novelty dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ujang Bukhari Muslim ya. Novelty-nya apa? Gitu ya. Nah, sini beliau menjelaskan bahwa pada penelitian beliau ini adanya integratif ya, yaitu memadukan ya antara indeks makosid syariah ya, lalu dengan impact ya, lalu dengan outreach. Nah, ini teman-teman kita nih ya, dan juga dosen-dosen penguji nih ya, dosen penguji, ada beberapa teman kita juga yang ikut gabung ya, ikut menyaksikan secara online ya, karena memang pada saat itu hujan deras ya, sehingga ada beberapa yang tidak bisa datang ke sana termasuk saya sendiri ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini beliau sebenarnya sedang menjelaskan ini ya, sedang menjelaskan. Nah, apa sih yang menjadi novelty-nya dan bagaimana keterkaitannya ya. Nah, ini sebenarnya sedang pertanyaan-pertanyaan yang offline nih. Memang agak lebih serunya memang suaranya langsung ya, tapi ya tidak boleh ya terlalu men-share secara full ya. Nah, ini beliau sedang menjelaskan ya. Tadi intinya sih sebenarnya itu ya teman-teman ya. Jadi dalam disertasi beliau ini yang menjadi novelty-nya itu adalah tadi ya, bagaimana mensinergikan atau mengintegratifkan, menyatukan ya IMS, indeks makosid syariah, impact dan juga outreach ya. Sidang disertasi ya, ujian promosi doktoral Bapak Dr. Ujang Bukhari Muslim ya. Di UIN Syarif Hidayatullah hari Jumat tanggal 24 ya, tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 2 siang ya. Pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 15.00, kurang lebih 1 jam. Ada 1 jam setengah lah ya, sampai 15.30-an lah ada ya. Nah, ini beliau sedang menjelaskan ya, bagaimana pengaruhnya ya, bagaimana keterkaitannya ya, teman-teman semua ya. Nah, ini masih satu satu penguji ya. Nah, nanti terakhir itu pembimbing ya, Ibu Dr. Ois Amalia, Ibu Profesor Dr. Ois Amalia sebagai pembimbing beliau, dan Bapak Profesor Dr. Romdoni ya sebagai co-promotor ya. Nah, ini menarik ini sebenarnya. Nah, beliau sedang menjelaskan ya. Nah, memang agak kalau suara aslinya itu beliau tuh jawabannya lantang ya. Luar biasa ya jawabannya itu kalau dibilang tuh yakin ya, benar hakul yakin ya. Jawabannya itu hakul yakin. Nah, beliau menjelaskan nih ya. Menjelaskan ada pertanyaan-pertanyaan dari beberapa orang ya. Beberapa orang dosen penguji ini ya yang secara offline. Oke ya. Oke. Oke. Sebenarnya sih intinya sama ya teman-teman ya. Intinya sama pertanyaannya tuh.
ya bagaimana keterkaitan itunya ya ketiga tadi ini ya. Nah, teman-teman kita nih masih sama ya rupanya ya. Saya kira ada penambahan atau masih sama ya. Oh, ada Pak Muzir itu ya, Pak Muzir. Ada Bu Tita ya, ada Bu Dewi ya. Nah, ini lagi pada menyimak nih ya. Nah, ini beliau masih beliau masih menyampaikan ini ya, isinya ya. Ini sengaja ya saya sensor karena ini adalah hak cipta ya. Nah, ini udah mulai nih ya pertanyaan dari penguji yang online ya. Penguji yang online ya. Bapak Profesor Dr. Ibnu Qayyim nih ya. Penguji secara online. Dia menanyakan apakah rumusan ini bisa dipergunakan, intinya seperti itu, dipergunakan oleh seluruh instansi keuangan syariah atau hanya bisa di BPRS-nya saja kalau saya tanya nih ya. Nah, intinya sih bisa dipergunakan untuk semua BPRS ya, bahkan bank syariah sekalipun bisa ya. Nah, ini beliau menanyakan bagaimana rumusan yang dibuat ya. Oh, beliau juga menanyakan tentang judul sepertinya. Ya, memang ada perbedaan judul antara yang di disertasi beliau dengan yang di flyer tadi ya. Memang di disertasi beliau ini judulnya adalah judul yang terakhir, yaitu judul yang telah dikoreksi ya oleh para pembimbing ya, yaitu Ibu Profesor Dr. Usamalia dan Bapak Profesor Dr. Romdoni ya. Nah, jadi memang belum ada di flyer itu belum ada revisian sepertinya ya. Tapi ya judulnya adalah judul yang ada di disertasi beliau ya. Itu sedang menjawab ya. Jadi judul itu yang benar adalah yang ada di disertasi ya. Nah, memang jawabannya panjang ya. Lalu tentang rumusan-rumusan IMS ini ya. Nah, ini sepertinya sudah selesai nih belum ya. Masih penguji secara online ya. Bapak Profesor Dr. Ibnu Qayyim ini. Nah, beliau menanyakan mengenai
keterkaitannya kalau tidak salah ya, keterkaitan antara ketiga hal tadi itu ya. Kemudian impact ya, outreach ya, dan juga IMS ya. Sebenarnya berlangsung secara seru ini ya, tapi ya mohon maaf suaranya saya off-kan ya, dan diganti dengan suara saya karena ini adalah hak cipta ya. Ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Memang dalam ujian disertasi itu harus ada temuan-temuan baru ya. Yang mana temuan barunya itu adalah dari teori yang ada gitu ya. Dari teori yang ada sebelumnya. Jadi bukan berarti teman baru itu mengambang atau tidak ada sama sekali teorinya, bukan ya. Jadi sudah ada teorinya ya. Nah, teorinya itu apakah kurang lengkap ya digabungkan dengan teori yang lain ya, dengan penelitian yang lain ya. Ini Bapak Ujang Bukhari Muslim sedang menyampaikan jawabannya. Dia sudah menyampaikan jawabannya ya. Oke. Nah, ini belum beralih ya ke Ibu Dokter Riris ya, belum ya. Sebenarnya masih menjawab pertanyaan dari penguji online itu Bapak Profesor Dr. Ibnu Qayyim sepertinya ya. Nah, sudah menjawab. Nah, sebenarnya ini sudah nih ya. Nah, ini Bapak Profesor Dr. Ibnu Qayyim sudah menyimak ya. Sedang menyimak. Oke. Pertanyaan beliau itu sebenarnya singkat tadi tuh ya. Ini yang detailnya aja nih ya. Agak lama ya. Oh, ini juga kemarin sempat gangguan juga deh ya, gangguan sinyal ya. Jadi beberapa kali suara beliau itu tidak terdengar ya. Tapi sebenarnya di saya sih terdengar, tapi di sananya tidak ya. Nah, beliau sedang menanyakan penelitian beliau ini ya. Nah, sebenarnya sudah nih ya. Nah, ini teman-teman saya juga tuh ada di sana tuh ya, ada
Bapak Dr. Abdurrahman Wisnu, ada Bapak Fauzi ya, ikut memberikan support ya, doa dukungan untuk kelancaran sidang promosi doktoral dari Bapak Ujang Bukhari Muslim ya. Oke. Nah, ini Bapak Dr. Ujang Bukhari Muslim sedang menjelaskan ya pertanyaan. Nah, ini ada orang lewat ya. Nah, biasalah teknisinya ya. Nah, ternyata belum selesai ya kemarin ya. Panjang juga ya pertanyaan beliau ini ya. Luar biasa ya. Disertasi itu jadi bukannya menakut-nakuti ya. Jadi itu memang bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Ini berkali-kali dia ya. Berkali-kali di di sidang ya. Teorinya itu judulnya ya. Karena juga Pak Ujang Bukhari Muslim ini juga udah berapa kali ganti judul ya. Nah, sehingga dapatnya judul yang tepat ya. Yang dibantu oleh dosen-dosen pembimbing ya yang sudah menjadi guru besar. Oke. Oh, depannya belum berpindah ya. Masih Bapak Profesor Dr. Ibnu Qayyim ya. Nah, ini masih. Oh, udah Dr. Iris ini, ada Ibu Profesor Dr. Iris ya. Nah, ini beliau menanyakan lebih pada ke statistik sih sebenarnya. Nah, beliau kebetulan sedang ada di luar ya. Kalau salah, beliau menginformasikan bahwa beliau sedang berada di pesawat terbang ya. Kalau salah ya. Nah, juga sedang menanyakan hal yang sama sebenarnya ya, mengenai bagaimana teori-teorinya ya, teori-teori pendukungnya ya. Apakah teori impact ini sudah ada yang meneliti belum gitu kan? Teori outreach ini apakah sudah ada yang meneliti atau belum ya? Jangan-jangan ini ngarang gitu ya. Nah, jadi tadi ya harus sudah ada peneliti juga sebelumnya dan juga sudah ada teorinya ya. Bukan berarti ngarang begitu saja ya teman-teman ya, walaupun
ada novelty ya, bukan berarti novelty itu ngarang bebas, bukan ya. Novelty itu ada teorinya juga sebelumnya ya, tapi belum terintegratif atau belum disampaikan ya, atau sanggahan-sanggahan dari teori yang sudah ada juga ya, sanggahan-sanggahan dari teori yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa teman-teman kita nih ya yang masih anteng ya, ikut menyaksikan ya, teman-teman kita yang ikut menyaksikan sidang ujian promosi doktoral Bapak Ujang Bukhari Muslim. Nah, ini ada Pak Joko nih ya, Pak Joko ya, Pak Joko ya, ada Bu Dewi ya, masih anteng nih ya, Pak Muzir ya. Nah, ini masih anteng nih ya. Ada Bu Tita juga ya, ada Bu Ima ya. Nah, ada Pak Rusdiono juga rupanya ya. Nah, ini Ibu Dr. Iris ya sedang menanyakan ya. Nah, ini memang kalau tidak salah Ibu Profesor Dr. Iris ini penguji yang terakhir kalau nggak salah ya. Oh, atau ada lagi ya itu ya. Nanti ya. Yang offline ya. Nah, ada Bapak Romdoni juga ya, Bapak Profesor Dr. Romdoni ya nanti ya. Nah, ini masih Bu Riris ya menanyakan tentang apakah teori ini sudah ada yang menggunakan ataukah teori ini kamu buat sendiri gitu ya. Ya, maksudnya sudah ada ya. Walaupun buat sendiri juga harus ada base-nya ya, dasarnya itu apa, ya ini apa. Nah, jadi harus ini ya, ada dasarnya ya, tidak boleh mengambang ya. Nah, ini beliau masih menyampaikan ini ya, menyampaikan dasar-dasar ininya ya, hukum teorinya ya, dasar-dasar hukum teori apa yang beliau teliti ya, apa yang beliau teliti. Ya. Yang cukup menarik ini sebenarnya. Nah, masih ini ya. Beliau masih menjawab ini ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Profesor Dr. Riris ya. Tanya-tanyaannya. Nah, ini masih ya dengan Ibu Profesor Dr. Riris.
Nah, ini Bapak Ujang Bukhari Muslim ini lagi menyampaikan jawaban-jawabannya ya tentang penelitian beliau ya. Nah, ini Ibu Profesor Dr. Iris masih menanyakan ya mengenai teori-teorinya ya, mengenai dasar-dasar hukumnya ya. Ini dapatnya dari mana gitu ya. Nah, ini. Nah, ini Pak Ujang Bukhari Muslim juga masih menyampaikan jawaban-jawabannya ya. Ini beliau masih menjawab ini ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini sebenarnya bentar lagi nih ya. Sebenarnya singkat, cuma ya ada beberapa yang dibilang tuh intermezzo lah ya. Seperti rasa haru ya. Bapak Dr. Ujang Bukhari Muslim nanti ya, beliau menangis ya bagaimana perjuangan beliau ya ketika kuliah dari S1, S2 sampai S3 ini ya. Nah, ternyata masih ini ya. Tanya jawab ya dengan Ibu Profesor Dr. Iris. Nah, ini beliau dibantu ya, ada yang mengarahkan itu yang dari belakang ya. Nah, ini sepertinya udah mulai yang offline ya. Menanyakan ya. Nanti juga ada sejenak sidang tertutup ya untuk menentukan lulus atau tidaknya dan juga nilainya ya yang akan dipimpin oleh penguji ya, ketua penguji ya. Ketua penguji di sini menanyakan mengenai dalil ya, ayat Al-Qur'an mengenai larangan untuk memonopoli ya. Nah, tapi di sini kayaknya Bapak Ujang Bukhari Muslim agak lupa, akhirnya dikasih lagi pertanyaan dalil untuk mencatat transaksi kalau saya. Ya. Nah, ini lagi sidang tertutup nih kayaknya, udah mulai sidang tertutup ya. Beliau kayak masih ini pertanyaan-pertanyaan dari penguji nih kayaknya. Dan Ibu Profesor Dr. Aisamali juga ini ya, mengenai interest free product itu ya, itu produk yang bebas bunga itu ya, interest free product ya. Nah, jadi situ Ibu Profesor Dr. Aisamali menyanggah bahwa yang namanya bank syariah itu pasti full syariah ya. Mereka telah mentaati fatwa-fatwa dari DSN MUI ya, fatwa
DSN MUI, ada kepatuhan syariah ya yang dijalankan oleh Bank Syariah ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini tentang interest free product ya. Nah, interest free product itu jadi memang ada beberapa produk terindikasi lah ya. Tapi Ibu Profesor Miss Uis Amalia ini tidak tidak boleh mengatakan bahwa bank syariah ini tidak sepenuhnya syariah, itu tidak boleh gitu ya. Ya pasti bank syariah pasti melakukan syariah compliance gitu kan. Melakukan namanya itu kepatuhan ya. Kepatuhan syariah ya. Yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional gitu kan. Tapi memang dalam IMS itu ya, itu memang ada namanya itu interest free product, itu adalah atau di justice, di adilnya itu ya, itu memang ada namanya itu interest free product. Jadi memang ada beberapa produk ya, yang namanya ini ya zaman sekarang ya, mau nggak mau, suka tidak suka pasti akan terkena imbas riba ya. Sebagaimana perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa di akhir zaman nanti umat Islam ini akan terkena imbasnya riba walaupun hanya debu-debunya saja. Nah, yang jadi titik permasalahannya adalah bagaimana kita mengurangi debu-debu riba tersebut ya. Nah, tapi intinya sih ya kita harus memilih bank syariah ya, dan jangan mengatakan bank syariah itu tidak syariah gitu ya. Nah, bank syariah yang namanya bank syariah pasti syariah ya. Nah, pasti yang namanya bank syariah itu pasti dia akan menjalankan prinsip-prinsip syariah ya. Nah, di sini Ibu Profesor Dr. Uis Amalia sangat tegas mengatakan bahwa bank syariah itu pasti syariah ya. Nah, jadi tidak mungkin bank syariah itu tidak syariah gitu kan. Oke. Nah, akhirnya Bapak Ujang Bukhari Muslim pun mengerti ya dan menerima ya apa yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Uis Amalia ya. Oke teman-teman ya, tadi memang ada sedikit noise ya, ada biasa lah, ya, ini nama rekamannya kita sambil merekam dan juga sambil bekerja ya. Oh ya, jangan juga bagaimana pengaruhnya secara real tadi ya. Pengaruhnya secara real keberadaan bank syariah itu terhadap masyarakat. Apa sih realnya? Nah, jadi ada tuh ya. Jadi dengan adanya BPRS Manahumah itu, yang semula sebuah usaha mikro yang hanya satu orang karyawan, ketika dibantu sampai beberapa kali dibantu, akhirnya mendapatkan 5 orang karyawan ya. Dan juga yang tadinya sewa ruangannya akhirnya menjadi punya sendiri ya. Nah, adanya peningkatan aset ya. Adanya peningkatan aset pada usahanya. Bagaimana sih peran si bank syariah itu tadi kan outreach-nya ya, outreach. Bagaimana jangkauan, bagaimana bank syariah itu bisa menjangkaunya itu apa, realnya itu apa ya. Secara realnya ya. Ya, begitulah teman-teman ya, kurang lebihnya ya tidak jauh seperti itulah ya apa yang ditanyakan di sana ya, apa yang didiskusikan ya pada sidang ujian promosi doktoral ya Bapak Ujang Bukhari Muslim ya, yang diadakan di UIN Jakarta Syarif Hidayatullah ya. Nah,
Beliau menempuh S3 di sana ya. Oke. Ini belum sidang tertutup ya rupanya. Masih ini kayaknya nih ya, yang sesi-sesi terakhir nih kayaknya ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Profesor Dr. Uwais Amalia nih ya, pembimbing atau promotor ya, promotor beliau. Ini kayaknya masih ini nih ya, masih yang terakhir nih, apalagi nunggu ya. Ini masih ini nih, pertanyaan-pertanyaan sepertinya ya. Ya intinya sih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau disertasi itu kita harus banyak baca teori-teori yang ini ya, teori-teori yang ada ya, teori-teori yang ada, dan kita melihat apa sih kekurangan teori yang ada itu gitu ya, sehingga kita bisa membuat novelty-nya ya, temuan terbarunya itu apa gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh iya, juga tentang ini ya, peraturan-peraturan BI itu ya, yang sudah expire itu ya, jadi di bawah, bukan di bawah BI lagi ya. Memang cukup lama berarti ya, 1,5 jam ya. Oke teman-teman ya, jadi kita harus banyak-banyak membaca buku, belajar ya, terus jangan pernah putus asa ya, tadi jangan pernah kalau patah arang ya, harus terus semangat ya teman-teman ya. Harus terus semangat. Nah, ini sudah 1 jam ini ya. Oh ini kayaknya udah mulai ini nih, udah mulai sidang tertutup ya? Belum ya? Lama juga ya? Kemarin
ada sekitar 20 menitan itu yang tertutup ya. Dan para pemuji dan pembimbing merasa bangga gitu karena Bapak Ujang Bukhari Muslim ini yang semula beliau agak-agak menyerah gitu ya, karena kuantitatif akhirnya alhamdulillah dapat menyelesaikan disertasinya ya, walaupun dengan kuantitatif dan juga kualitatif ya. Nah, intinya kita tidak boleh cepat putus asa ya teman-teman ya. Kita harus terus semangat, apalagi ini S3 ya. Ini luar biasa ini godaannya ya. Godaan apa? Godaan malesnya ya. Nah, jadi kita harus terus semangat ya. Wah, sudah 1 jam ini ya. Udah 1 jam. Oh, ini kalau nggak salah pertanyaan itu tuh yang dalil Al-Quran itu ya. Dalil Al-Quran tentang ayat monopoli itu ya. Dan juga teori ini ya, ternyata tentang teori impact dan outreach ini ada nggak dasarnya teorinya gitu ya, penelitian sebelumnya ya. Ya. Oke teman-teman, itu ya, ini masih menunggu rupanya. Tapi alhamdulillah Pak Ujang Bukhari Muslim ini dia dapat lulus dengan nilai sangat memuaskan nanti ya. Dengan nilai sangat memuaskan beliau dapat lulus ya. Dan beliau akhirnya dapat lulus, dan ya lagi-lagi harus ada beberapa revisi sih ya, tapi itu tidak masalah, yang penting dia sudah lulus ya, dan juga mendapat gelar doktor ya. Oh, ini sedang tertutup nih kayaknya nih ya. Nah, ini sedang tertutup nih. Oke teman-teman, ini tentunya lagi masa-masa ini nih ya, masa-masa akhirnya nih ya. Dia menjelaskan dengan sangat lantang ya, kenceng ya suaranya sebenarnya di sana tuh. Suaranya sebenarnya tuh kuat gitu ya, tapi ya tidak terekam ya, dan juga sengaja nggak direkam juga ya.
Oke lah ya. Oke teman-teman, ya sebenarnya segitu aja ya. Pada akhirnya alhamdulillah beliau dapat lulus dengan nilai sangat memuaskan ya.